Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang setinggi-tingginya. Kita berterima kasih kepada Allah dengan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas berbagai nikmat yang diberikan kepada kita, atas berbagai karunia dan rahmat yang diguyurkan kepada kita. Lebih khusus lagi pada hari ini kita bisa hadir dalam majlis ilmu, dalam majlis zikir, dalam majlis pembekalan untuk akhirat kita, pembekalan untuk perjumpaan kita dengan Allah Ta'ala, pembekalan untuk sebuah kehidupan yang kekal dan abadi, tiada fana. Dan majlis-majlis kita ini kita hadiri, alhamdulillah, dalam keadaan sehat, selamat, aman, damai, dalam keadaan sehat walafiat. Maka patutlah kita bersyukur dengan segala rasa hati kita yang penuh terima kasih kepada Allah. Kita ucapkan bersama-sama alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam penuh dengan cinta dan penghormatan semoga Allah sampaikan kepada baginda kita yang mulia, teladan kita yang sempurna, manusia pembimbing kita dan penolong kita. Beliau adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan dan dari kesesatan-kesesatan dan kebodohan menuju cahaya ilmu, menuju cahaya hidayah, menuju cahaya Islam dan iman, menuju cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, tidak terasa kita berada di hari terakhir bulan Jumadil Akhirah, dan besok kita akan masuk bulan Rajab. Besok kita akan masuk bulan Rajab. Sebagian orang menyangka tadi malam sudah 1 Rajab. Memang demikian awalnya, tapi ternyata tadi malam tidak terlihat hilal. Karena itu pengurus besar Nahdlatul Ulama memberikan penjelasan tim falakiyah mereka bahwa awal Rajab jatuh pada hari Senin. Besok kita akan mulai 1 Rajab, insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan di antara tanda-tanda orang-orang yang hatinya cerdas, yang hatinya pintar, adalah orang-orang yang mereka itu memperhatikan pergolakan malam dan siang, bergantian bulan demi bulan. Faqala ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di antara tanda-tanda orang yang cerdas hatinya adalah mereka itu merenungkan, bertadabbur
tentang ciptaan-ciptaan Allah. Di antaranya mereka bertadabbur di dalam bagaimana kreasi Allah berupa langit. Langit yang kita lihat tiap hari ini merupakan kreasi Allah. Coba kita renungkan langit. Pernahkah kita mendengar langit itu retak? Pernahkah kita mendengar langit itu pecah? Pernahkah kita mendengar atau melihat langit itu terjadi suatu kerusakan kepadanya? Enggak ada. Qala ta'ala was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna la was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un wal arda madadnaha wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Allah menciptakan langit untuk kita renungkan. Imam Ghazali berkata, orang yang melihat langit dia bisa mendapatkan 15 faidah, 15 manfaat. Salah satunya dia mengenal kebesaran Allah dan mengenal kecilnya dirinya dia sebagai makhluknya Allah. Bagaimana Allah menciptakan langit yang begitu besar, begitu luas. Lalu siapa kita? Di atap langit, di bawah atap langit ini siapa kita? Kita makhluk yang kecil. Kita kalau dilihat dari 1 kilo udah nggak kelihatan. Dilihat dari jarak 2 kilo, apa lagi? Berapa ribu juta kilo jarak kita dengan matahari? Allah menjadikan matahari makhluk yang kelihatan paling besar, padahal itu masih kecil. Ada galaksi-galaksi, ada ciptaan-ciptaan Allah yang lebih besar lagi, dan semua itu di bawah langit. Betapa besar langit itu. Allah yang menciptakan langit, bukan hanya satu langit, as-samawat, 7 lapis langit. Yang kita lihat baru langit pertama, as-sama'ud dunya. Bagaimana dengan 7 lapis langit? Subhanallah. Merenungi ayat-ayat Allah ini sifat orang-orang yang cerdas, kata Allah. Agar apa? Dia tahu kebesaran Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah yang tiada banding, kekuasaan Allah yang absolut dan mutlak. Dan agar dengan itu dia mengenal kerendahan dirinya sebagai hamba dan kelemahannya sebagai makhluk yang hina, agar dia takut kepada Allah, takut dari maksiat kepada Allah, takut dari berbuat dosa kepada Allah, takut melawan kepada Allah, takut berbuat sombong, yang itu merupakan sifat khusus miliknya Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu dithari faman naza'ani fihi ma qasamtuh. Allah berkata dalam hadis qudsi, kesombongan adalah kebanggaanku, kata Allah. Kesombongan adalah kebanggaanku, kebesaran adalah pakaian kemuliaanku. Siapa yang merebutnya dari aku, akan kuhancurkan dia. Orang yang sombong dalam bahaya besar, orang yang congkak dalam bahaya yang luar biasa. Bagaimana dia bisa melawan Allah? Nyawanya dalam genggaman Allah, hidupnya dalam genggaman Allah, nasibnya dalam genggaman Allah. Fa'anna lahu an yuharibal malikad dayyan,
Dari mana manusia itu bisa berpikir melawan Allah? Dari mana manusia itu berpikir bisa menandingi Allah? Apakah tidak melihat Allah menciptakan langit-langit yang raksasa, yang digdaya, dan dia adalah makhluk yang sangat kecil di bawah langit itu. Renungan-renungan semacam ini, kata Allah, tanda orang-orang yang cerdas. Inna fi khalqis samawati wal ard. Merenungkan bagaimana Allah menciptakan makhluk yang namanya bumi ini. Al-ard. Bumi, kata Allah, wal ard farashnaha fa ni'mal mahidun. Kami menjadikan bumi ini, kami bentangkan seperti karpet. Allah menjadikan bumi ini, kita bisa menempatinya seperti bentangkan karpet. Bisa kita gunakan dengan bagus untuk tempat tinggal, seperti karpet. Padahal dia bentuknya bunder, bentuknya bulat. Bumi bentuknya bulat, menyerupai telur ayam, bulat yang tidak bulat secara totaliti, tapi bulat yang agak lonjong. Ilmuwan baru di abad ini mengatakan bahwa bumi itu bulat tapi lebih kepada lonjong, bukan bulat yang betul-betul bulat seperti bola. Ini pakar-pakar ilmu sains ya mengatakan demikian. Al-Quran telah membahas ini dengan detail ketika Allah mengatakan wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrika al qamara wa la laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Allah mengatakan dalam Al-Quran wal arda farashnaha, kami telah jadikan bumi ini seperti hamparan karpet. Manusia nyaman tinggal di bumi. Manusia merasa enak bertempat tinggal di bumi. Manusia di bumi merasa cocok karena memang disiapkan oleh Allah untuk manusia itu yang namanya bumi ini, dengan segala kekayaannya, dengan segala keelokannya, dengan segala pemandangan-pemandangannya, gunung-gunung yang indah, gunung-gunung yang hijau, gunung-gunung yang gundul. Gunung di Indonesia penuh dengan pohon-pohon, tapi di Arab gunungnya gundul pelontos, nggak ada pohon atau rumput satupun. Tapi itu juga pemandangan yang menarik. Bahkan sebagian gunung di daerah Oman, di daerah Yaman, itu gunungnya berukir seperti ada pengukiran. Kalau kita melihat, kita akan takjub dan berucap subhanallah, bagaimana gunung bisa berbentuk ukiran-ukiran itu. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan juga ada sebagian gunung itu yang merupakan warnanya merah yang berbaur dengan hitam. Wa minal jibali judadun bidun wa humrum mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Ada gunung-gunung itu dia berwarna merah. Ketika Al-Quran berbicara tentang gunung warna merah ini di abad zaman Nabi, itu pakar ilmuwan nggak ada yang tahu di mana gunung merah itu. Ada gunung warnanya merah, tanahnya merah, batunya merah, berwarna-warni.
Al-Quran berbicara di zaman Nabi. Wa minal jibali judadun bidun wa humurun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Ternyata di abad 15 Hijriah atau di abad 21 ini ditemukan gunung yang berpanorama indah, berwarna-warna, ada merah, ada hitam. Di mana ditemukan? Di salah satu pegunungan di Jepang. Di Jepang atau mungkin mendekati Cina. Ditemukan bukti kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Renungan-renungan kepada langit dan bumi tidak lain menambah iman kita kepada Allah, menambah yakin kita kepada Allah bahwa Allah itu maha kuasa atas segalanya, maha mampu atas segalanya, tidak dibatasi oleh akal manusia, tidak bisa dibatasi dengan logika manusia. Saudara, kemudian Allah mengatakan di antara tanda-tanda orang-orang yang cerdas, merenungkan pergolakan malam dan siang, waqtilafil laili wan nahar. Bagaimana Allah menciptakan di malam dan siang ini? Direnungkan. Bagaimana manfaatnya malam dan siang? Allah waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan malam adalah waktunya untuk istirahat, dan kami jadikan siang adalah waktunya untuk berkehidupan. Siang waktu untuk berkehidupan. Ada yang ke sawah, ke ladang, ada yang ke gunung menanam sayur-sayuran, ada yang ke pasar berdagang, ada yang ke kantor berkarya, ada yang ke kantor pemerintahan untuk menjadi pejabat melayani masyarakat dan sebagainya. Al-nahar ma'asya, waktu siang tempat untuk berkarya, untuk berkehidupan. Sunnatullah fil kaun, ayat-ayat kauniyah. Dan Allah jadikan malam itu waktu untuk istirahat, libasa, ditamsilkan oleh Allah dalam Al-Quran. Waktu malam itu untuk tempatnya kita berselimut, berlibas, beristirahat bersama keluarga, beristirahat di rumah, ya, bisa memberikan hak untuk dirinya untuk istirahat. Karena manusia bukan robot. Manusia bukan mesin yang kasar dan kaku, nggak punya perasaan. Manusia itu diberi oleh Allah ruh, ada hati, dia ada metabolisme. Kalau dia merubah sunnatullah, dia malam dia kerja, siang dia tidur, lama-lama dia menjadi orang yang tidak seperti biasanya orang. Karena itu orang yang baik bahkan dalam ibadah, bukan orang yang satu malam nggak tidur, sholat terus, bukan begitu. Itu bukan yang paling baik. Justru orang yang paling baik adalah yang dia bisa mengkombinasi dalam malam itu, ada tidurnya untuk memenuhi hak dirinya, ada dia ngobrol dengan keluarga, anak dan istrinya untuk memberikan hak anak istrinya, ada dia bersama Allah 1 jam 2 jam di akhir malam atau di awal malam, dia bermadu kasih dengan Allah. Ada waktu dia dengan masyarakat, mungkin jamaah di masjid atau pengajian di masjid. Ada waktu pula dia di malam hari itu menikmati hidangan-hidangan Allah, makanan-makanan. Ada juga di malam hari kita bisa menghadiri majelis ilmu sebagai penguatan gizi untuk akal kita dan hati kita. Inilah yang terbaik.
Sebagaimana Nabi bersabda, Allahumma shalli ala Muhammad, inna li nafsika 'alaika haqqan wa li zawjika 'alaika haqqan wa li waladika 'alaika haqqan wa li sahibika 'alaika haqqan wa li rabbika 'alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Nabi bersabda, Allahumma shalli ala Muhammad, kata Rasulullah, istrimu punya hak, berikan haknya. Anakmu punya hak, berikan haknya. Orang tua mengajak ngobrol anaknya santai, diskusi, tukar pikiran, karena sudah dewasa, sudah umur 17 tahun ke atas, anak harus banyak diajak diskusi oleh orang tuanya, tukar pikir, adu argumentasi dalam kesopanan, dalam keindahan. Bagus. Orang tua perlu mengajak anaknya ngobrol tiap hari walaupun 1 jam, setengah jam. Anak-anak punya hak untuk diajak ngobrol. Istri ada hak untuk diajak bicara, curhat-curhatan atau cerita-cerita pengalaman sehari atau apa yang dialami. Suami cerita, istri mendengar, istri cerita, suami mendengar. Ya. Ini keindahan. Dan Rasulullah begitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah bukan orang yang tiap malam ibadah, nggak ada waktu untuk istri, nggak ada. Nabi dengan istrinya mendengarkan. Mungkin kisah-kisah wanita itu ya masalah makanan, kuliner, macam-macam urusan-urusan wanita. Tapi Nabi mendengar. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi memberikan hak wanita, istri-istrinya didengarkan dengan baik, bercanda dengan mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Istrimu ada haknya, berikan haknya. Anakmu ada haknya, berikan haknya. Dirimu sendiri punya hak, harus ada istirahat, malam tidur walaupun 2 jam, ya, 3 jam. Yo ake-ake mosok bengi turune 9 jam. Wah, iki ya, tidur malam 3 jam cukup, nanti siang tambah 1 jam. Ya, insyaallah. Dirimu punya hak, berikan haknya untuk istirahat, untuk tidur. Allah punya hak. Ada salat maghrib, isya, ada baca Quran, ada kita tahajud walaupun 2 rakaat, siap-siap subuh kita bangun awal. Ini haknya Allah. Temanmu punya hak, ada waktu juga kepada temannya. Tetangga punya hak, orang tua punya hak. Maka kata Nabi, berikan masing-masing orang itu haknya. Inilah al-insanul kamil, yang dikatakan manusia paripurna, manusia the best itu siapa? Bukan yang dia kepada Allah baik, kepada makhluk-makhluknya Allah dia nggak baik, bukan begitu. Ibadahnya Masya Allah, tapi sama keluarga dia kurang. Bukan itu yang the best. Dibalik, yang sama keluarga baik, sama orang baik, tapi sama Allah enggak. Sholatnya kotor, ibadahnya kotor, wah tambah kualik ini. Ya, yang the best kata Nabi, yaitu orang yang mampu memberikan hak-hak masing-masing pihak sesuai haknya. Ya, Allah punya hak, kita berikan haknya Allah, mengesakannya, menyembahnya, mengabdi kepadanya dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Rasulullah punya hak yang besar. Apa itu? Beriman kepadanya, mencintainya, memperbanyak sholawat kepadanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini haknya Rasulullah. Membela kemuliaannya, membela kehormatannya, mencintai para pewarisnya, ulama-ulama yang saleh, keluarga-keluarganya, keturunannya. Haknya Rasulullah kita penuhi. Istri punya hak, anak punya hak, orang tua, bapak ibu punya hak. Apabila kita telah mampu memberikan setiap orang sesuai haknya,
itulah orang yang the best, yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu malam, ya, kata Allah, waja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam itu adalah tempat untuk engkau berselimut. Oh, sare, ya, walaupun 2 jam tidur, ya, 3 jam tidur. Jangan sampai kita berbalik, malam begadang, ya, main gaple, ya, malam begadang, ya, apa itu, ngerjain tugas, ya, walaupun ngaji, begadang ngaji sampai 1 subuh, nggak bagus juga. Itu, apalagi kalau nggak ngaji, begadang yang ngaji sampai larut malam kurang baik. Ya, apalagi kalau begadangnya dalam hal-hal yang nggak baik. Ya, delok YouTube tengah subuh, ya, dangdutan. Nah, ada kan? Ono lah. Wongnya teko. Gitu. Jadi kita ini, ayo ya, hidup yang the best, ikuti Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, hidup yang proporsional. Ya, masing-masing kita berikan haknya sesuai kemampuan kita masing-masing, supaya kita bisa meneladani Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, pergantian malam dan siang merupakan ayat kebesaran Allah, sehingga Allah dalam Al-Quran menantang manusia, itu ditantang oleh Allah dalam Al-Quran. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bidya afala tasma'un. Surat apa ini? Al-Qasas. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bidya afala tasma'un. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Kata Allah nih dalam Al-Quran, para jamaah, Allah nih kalau ngajak kita berpikir tuh hebat banget. Hei hamba-hambaku, seandainya Allah ini menjadikan malam nih nggak ada gantinya siang, malam terus sampai hari kiamat, kira-kira adakah orang yang mampu mendatangkan siang? Allah menantang. Ya, seandainya Allah mendatangkan waktu ini hanya malam saja dan tidak ada siangnya, adakah kekuatan selain Allah yang akan mendatangkan siang? Afala tasma'un, dengarkan kata-kataku, kata Allah, renungkan. Siang dan malam ini kebesaran Allah. Allah membalik, hai hamba-hambaku, seandainya aku Allah menjadikan waktu ini siang terus, an-nahar sarmadan, siang terus, man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fi, adakah kekuatan selain Allah, manusia, jin, semuanya,
Apakah mampu mendatangkan malam yang bisa menjadi tempat ketenangan buat kalian? Oh, malam tempat apa? Ketenangan, tempat untuk istirahat, waktu untuk kita istirahat. Taskununa fi sakinah. Dalam bahasa keluarga itu malam itu waktunya sakinah bersama istri, bersama keluarga. Ini Allah menantang agar kita merenung bahwa siang malam ini bukan suatu hal yang kecil. Allah menjadikannya tanda kebesaran Allah. Alhamdulillah kita hidup di negara, lebih-lebih Indonesia, yang siang malam itu lebih imbang, 12 jam rata-rata. Tapi kadang-kadang di beberapa negara yang di situ ada musim dingin, seperti di Mekah Madinah, sekarang ini di Mekah Madinah musim dingin, puncak dingin 12 derajat. Kemarin sampai 11 derajat di Madinah. 11 derajat itu dingin sekali. Ya, musim-musim dingin di Mekah Madinah itu waktunya bergeser. Siangnya panjang, malamnya pendek. Kebalik, malamnya panjang, siangnya pendek. Malamnya panjang, dari mulai jam 5:15 adzan subuh sampai nanti maghrib, masuknya 6:30 baru adzan maghrib. Maghrib adzan 6:30 Madinah hari-hari ini. Bahkan ada tempat-tempat yang mungkin mendekati kutub sana, itu yang namanya siang hanya 5 jam 6 jam, ya, siangnya 5 jam 6 jam, malam terus. Sebaliknya ada yang apa? Ada yang siang terus, malamnya sedikit. Saya poso kan teler. Umpamane bengi mau 6 jam, posone iku 18 jam, ora kelenger gitu. Indonesia ini disayang Allah, Indonesia ini istimewa, ya kan? Pancen wonge ora pati kuat-kuat, ya dikek sing sesuai, ya kan? Sesuai. Niku diangen-angen niku Gusti Allah niku yo nek ngatur cocok kabeh gitu. Indonesia niku masyaallah wonge apian, terus yo awake yo ora pati gede gitu. Jajal sampean apa lunga haji ngono umroh yo ndelok wong Turki gede-gede, wong Eropa gede-gede, wong Arab gede-gede, Indonesia mah kelas tempe gitu. Aman. Ya lan wonge atine apian, disentak-sentak ora bales, ya toh. Anta kal si himar, anta seton, disentak orang Arab ini, awakmu himar, seton, lan dia ora paham, amin, disentak. Kalau orang Arab malah mengamini, sing nyentak tobat tuh. Ya Allah, iki wong disentak malah ngamini ndonga ngene. Ya niki Allah niki ngatur jagat niku mun apik sempurna. Subhanallah. Ya kan? Lho niku ikhtilaful laili wan nahar. Pergolakan malam dan siang ini tanda kebesaran Allah. Lalu pergantian bulan demi bulan, di dalamnya ada kebesaran Allah. Allah menciptakan bulan 12 bulan. Semua agama, semua keyakinan di dunia ini meyakini bulan 12, karena Allah yang sudah menetapkan. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah lah yang telah menetapkan jumlah bulan itu 12. Semua agama, mau Yahudi, mau Nasrani, mau apa saja, semua agama, apalagi Islam, itu 12 bulan dalam setahun.
Nggak ada 13 atau 14, nggak ada. 12. Ini satu ketetapan dari Allah. Allah menetapkan setahun itu 12 bulan. Mulai penciptaan langit dan bumi sudah begitu, itu hukumnya begitu. Kalau penanggalan Syamsiah bersandar pada matahari, pergolakannya dari tengah malam 0001 bergantilah hari, karena dia mengikuti matahari. Kalau Qamariyah itu Hijriyah menggunakan rembulan, maka pergantiannya mulai maghrib. Ya, tanggal Hijriyah niku ganti dinone mulai maghrib. Waudalu maghrib mulai hari Ahad. Mulai Senin kapan? Mulai Senin kapan? Nanti maghrib masuk Senin. Kalau Syamsiah masuk Seninnya nunggu tengah malam. Ini Allah mengatur begitu. Ya. Karena itu malam ini malam yang spesial, mulai maghrib malam spesial, malam awal Rajab, ya, nanti malam tanggal 1 Rajab, yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, balaghana anna du'a mustajab fi khamsi layal. Imam Syafi'i berkata, aku mendengar dari guru-guruku, ya, bahwasanya doa diterima oleh Allah, doa mustajab kontan di sisi Allah 5 malam. Ini kesempatan yang punya hajat mendesak, ini malam-malam the best, kesempatan emas. Awal Rajab, malam tanggal 1 Rajab. Nisfu Sya'ban, 15 ruah, malam nisfu Sya'ban. Malam Idul Fitri, malam Idul Adha, dan malam Jumat. Ini 5 malam doa di sisi Allah diterima. Maka seorang mukmin punya kesempatan malam ini, punya hajat untuk dirinya, angkat tangan kepada Allah, ya Rabb, diriku begini, berikan ya Rabb ya Allah dari rahmatmu dan karuniamu. Ya Allah, anakku begini, berikan rahmat dan kasih sayangmu, berikan karuniamu, dan. Ya Allah, istriku, ya Allah, suamiku, ya Allah, anakku, ya Allah, mantuku, semua kalau mau enak curhatlah kepada Allah. Amman yujibul muddarra idza da'ahu wa yaksifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, siapa sih yang bisa mengangkat bahaya dan menyelamatkan kalian dari kesulitan kalau enggak Allah? Tuh Allah tanya tuh, amma yujibul mutarra, kalau ada orang yang kepepet dalam bahaya, dia manggil siapa? Manggil Allah. Orang yang lalai dari Allah, ahli maksiat kepada Allah, dia mungkin nggak pernah sholat, tapi dia masih kenal Allah. Ketika kepepet, dia panggil ya Allah. Panggil Allah. Mau manggil siapa dia? Fir'aun mengaku Tuhan. Ketika dia tenggelam di lautan, setelah laut itu dipukul oleh Nabi Musa, terbelah menjadi 12 jalan. Lalu ketika Nabi Musa sudah selamat bersama tentaranya, bersama kaumnya, Fir'aun sedang di tengah-tengah laut yang sudah menjadi jalan saat itu bersama pasukannya. Lalu Allah kembalikan laut seperti semula. Fir'aun tenggelam di lautan tersebut, hampir mati, sampai nyawanya sudah tenggorokan. Fir'aun ngaku Tuhan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, mau mati dia.
Di saat dia sudah kepepet, sudah hampir mati, dia menyatakan imannya kepada Allah. Amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Dia bilang begitu. Allah menjawab, Al-ana wa qad asait Fir'aun, baru sekarang kau mau beriman? Sepanjang hidupmu kau maksiat, kau baru sekarang beriman. Sayang, dia tidak menyebut nama Allah. Ya, sayang, dia nggak menyebut nama Allah. Dia hanya mengatakan, saya beriman kepada Robnya Musa dan Harun, Robbi Musa wa Harun. Dia nggak kenal Allah. Saudara-saudara, siapa yang bisa menyingkap kesulitan-kesulitan yang mendera kita? Siapa yang bisa menolong kita sehingga kita keluar dari permasalahan-permasalahan kita? Siapa yang mampu memberikan keselamatan di saat-saat genting yang sangat kritis? Allah. Amma yujibul mutarra idza da'ah. Ada orang yang keluarganya sakit parah, sudah kritis, kata dokter ini akan mati dalam 24 jam. Divonis oleh tim dokter 12 akan mati hari ini secara medis. Dokter bilang, tapi kalau ada keajaiban Allah yang nggak tahu, Pak. Dokter begitu, dokter yang beriman. Ya secara medis ini sudah nggak bisa, mungkin hari ini akan finish. Tapi kalau ada keajaiban Allah, ya bisa saja. Oh, itu dokter yang beriman. Banyak terjadi orang yang sudah divonis dokter akan mati hari ini, oh panjang umur sampai hari ini. Divonis mati 5 tahun yang lalu, sekarang masih hidup. Berapa banyak orang yang divonis nggak bisa sembuh sakitnya? Sembuh, Allah kasih sembuh. Ada yang divonis nggak punya anak, mandul, 5 tahun punya anak, 3 tahun punya anak. Allah Maha Kuasa. Ada yang dikatakan ini orang sudah hilang, sudah mati sudah, ternyata datang masih hidup seger waras. Inilah iman yang harus kita kuatkan. Dalam posisi apapun, kondisi apapun, mukmin harus yakin punya Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Allah bersama kita. Ini ucapan yang paling hebat sepanjang zaman yang diucapkan Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq, sahabat beliau, ketika beliau dalam gua yang sangat kecil. Beliau dalam kondisi dicari-cari akan dibunuh oleh orang-orang Mekah. Beliau bersembunyi di gua Thur bersama Abu Bakar Siddiq. Orang Mekah dengan pasukannya yang lengkap, dengan senjatanya yang lengkap, mencari Nabi Muhammad ke seluruh sudut rumah. Nggak ada. Mereka naik ke gunung sampai mereka di depan pintu gua. Andai kata mereka nengok ke bawah, ketemu tuh Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketakutan. Abu Bakar, kenapa takut? Ya Rasulullah, ini kalau mereka ngelihat ke bawah kita ketahuan nih, kita ditangkap nih, mati kita. Kata Rasulullah, idhuma fil ghari idh yaqudu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Rasulullah berkata kepada sahabatnya Abu Bakar dalam gua, kata Rasulullah, la tahzan, jangan bersedih, Allah bersama kita. Orang yang bersama Allah dijaga oleh Allah. Orang yang merasa bersama Allah dilindungi Allah. Orang yang bersama punya Allah akan ditolong Allah. Orang yang merasa bersama Allah akan diberikan oleh Allah kemenangan. Nabi Musa dikejar oleh pasukan Fir'aun sampai kepepet, depan laut, belakang Fir'aun, maju mundur mati. Ya, kena biasa, maju mundur kena, wah biasa itu. Ini maju mundur mati, maju mati, lautan siap untuk menerjang.
mundur Fir'aun, senjata full power. Sampai itu pengikut Nabi Musa berkata, "Hai Nabi Musa, inna lamudrakun." Kita ini udah nggak bisa apa-apa ini, maju mati, mundur mati. Gimana engkau yang membawa kita ini? Bagaimana coba kalau kita ada posisi kayak gitu? Ya? Kadang-kadang kita ini kan kepepet, kadang-kadang kepepet, ya, kadang-kadang kepepet. Istri kadang-kadang mempertanyakan, bagaimana papa ini? Ya, ini kita kepepet, gimana pak? Ya, kadang-kadang anak bertanya, bapak gimana kita kepepet nih pak? Manusia kadang-kadang kepepet. Ketika kepepet, ingat ucapan Nabi Allah Musa. Apa kata Nabi Allah Musa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kata Nabi Musa kepada Bani Israel, jangan khawatir, saya punya Allah. Saya punya Allah, saya bersama Allah. Yakin saya bersama Allah. Orang yang bersama Allah bagaimana mungkin akan ditelantarkan? Orang yang berjalan bersama jenderal, apa dia takut? Oh jenderal. Orang yang di samping pangap, panglima ABRI, apa dia takut? Orang-orang wedine tuh. Orang yang berdiri di sampingnya Kapolri, bahasanya lagi sing dekengi Kapolri, yo aman tuh. Ini baru manusia. Ya, manusia. Mampukah kita mengenal Allah? Mampukah kita mengenal Allah sebagaimana kebesarannya? Ketika kita merasa bersama Allah, kita merasa aman dan tenang, totalitas. Nabi Musa itu ketika diprotes oleh Bani Israel, gimana engkau ini membawa kami dalam kesulitan? Justru kami dalam kondisi genting, maju mati, mundur mati. Qala kalla, nggak mungkin. Nabi Musa bilang, nggak mungkin. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Aku punya Allah, pasti kasih solusi, kata Allah. Kata Nabi Musa, aku punya Allah, pasti memberi solusi. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Seketika langsung Allah berkata, hai Musa, cepat pukulkan tongkatmu ke lautan. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Nabi Musa pukulkan tongkatnya ke laut. Allah dalam sekejap, nggak nunggu rapat. Oh ini rapat terus pengen telu durung rempung-rampung di Sumatera gitu. Ya, memang masalahnya besar, masalahnya ya, maka perlu harus fokus. Ini Nabi Allah Musa pukulkan tongkat ke laut, langsung dalam sekejap menjadi 12 jalan, bukan satu, mohon maaf, 12 jalan. Air langsung naik ke atas kanan, naik ke kiri, ke atas kiri, seperti gunung. Lalu yang tadi bekas air laut itu menjadi kering seketika, layak pakai. Weh, ini orang Gusti Allah ora iso. Itu mana bisa kontraktor kontraktor iso gawe ngono kuwi, njaluk tahunan iki. Sekejap langsung jalan tol layak pakai. Kanan kiri pemandangan akuarium raksasa. Wah, ya, ini 12 jalan. Nabi Musa punya Allah. Saudara-saudara, ya, ini kisah-kisah keimanan kepada Allah, kisah-kisah keyakinan kepada Allah. Inilah ilmu yang harus kita cari, ilmu yakin kepada Allah. Kita ini macam-macam ayat kita baca, macam-macam hadis kita baca, ya, terus kita baca berbagai kisah, tapi yakin kita kepada Allah masih lemah. Ya, padahal ilmu yang paling harus dicari ilmu yakin kepada Allah. Disinilah tempat berlombanya orang-orang yang berlomba menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, dan jalan untuk menuju yakin salah satunya memperbanyak doa kepada Allah.
Ya. Malam ini malam kado ilahi, kado samawi. 5 malam mustajabnya doa, termasuk malam ini, malam awal Rajab. Ya. Maka perbanyak malam ini doa-doa kita kepada Allah. Lah wau dalu kula mun ndonga rebah. Omonge wau dalu awal Rajab wis kadung. Ya malah apik to. Ndonga ping 2 ya to. Wau dalu mun ndonga, dalu niki ndonga melih. Niku ngoten niku sae. Ya, berdoa. Ya, berdoalah sampai Allah memberikan kehajat kita. Ya, dan jangan kita kalau berdoa itu kadang-kadang protes Allah, kita bosen, udah nggak minta lagi. Kok ndongone wis mandek, orang njaluk maneh. Lah ora dikeki ya. Wis aku nyuwun gak dikeki ya. Wis suwi aku njaluk wis 40 dina gak dikeki. Nabi kasih nasihat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Rasulullah, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau sampeyan donga, yakin nang Allah dongane ketampa. Yakin kata Allah. Kata Rasulullah, yakinlah doamu diijabah. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah itu mengijabah doa hambanya sebelum dia merasa bosan. Kalau dia ada bosan, Allah pun bosan kepadanya. Ada sahabat tanya, kok ada orang berdoa bosan tuh gimana ya Rasulullah? Dia ngomong begini, aku wis donga ning ora ketompo, bosen. Kula mun nyuwun Allah mboten maringi, berarti bosen nih. Teruslah berdoa sampai Allah mengijabah. Kanjeng Nabi pernah berdoa sampai 1 bulan baru diijabah. Nabi istiqomah. Lu Nabi itu kalau donga mustajab loh. Apa yang diminta dikasih. Tapi pernah ada season tertentu untuk menjadi contoh bagi umatnya agar sabar menunggu pertolongan Allah. Nabi donga 1 bulan, nggak berhenti berdoa sampai Allah mengijabah doanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Donga terus 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Donga sampai 1 bulan, Allah baru memberikan ijabah doa yang diminta oleh Nabi tadi. Begitulah Nabi menjadi contoh. Semakanya orang berdoa dengan keyakinan, dengan positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, wonten tiyang sowan Nabiullah Musa. Nabi Musa, kula niki umate panjenengan. Kula niki mun iman teng Allah, kula nggih ngaji teng jenengan. Kula gadah hajat. Jenengan kan saged dialog dengan Allah. Kula nyuwun tulung. Napa? Kula niki mun rumah tangga sekian puluh tahun belum dapat anak. Bagaimana kalau saya minta tolong jenengan minta kepada Allah? Nabi Musa masuk ke ruangan dalam, beliau langsung munajat dengan Allah. Nabi Musa ini wa kallamallahu taklima, langsung dialog dengan Allah kayak orang ngobrol begitu. Itu mukjizat Nabiullah Musa. Allah berkata kepada Nabi Musa, "Hai Musa, engkau meminta untuk dia supaya dia punya keturunan, tapi sayang, sudah kutakdirkan, sudah kutetapkan dalam takdirku bahwa orang itu nggak punya anak, bahwa keluarga itu suami istri nggak punya anak." Nabiullah Musa keluar dari majelis doa menemui tamunya. "Wahai bapak ibu, mohon maaf, saya sudah bermunajat kepada Allah, langsung Allah memberikan jawaban, takdirnya jenengan nggak punya anak." Faraja, pulang 2 anak, suami istri ini. Setelah 1 tahun datang suami istri, datang membawa bayi. Ditanya, "Ini siapa?" "Ini adalah anak kami, wahai Nabi Musa." "Hah? Yang benar." "Benar, masa saya bohong sama Nabi? Ini anak kami berdua baru lahir beberapa hari yang lalu." Nabiullah Musa bingung. Masa
Allah sudah mengatakan takdirnya nggak punya anak kok duwe anak. Nabi Allah Musa masuk gak? Berdoa kepada Allah, bermunajat, ya Allah nyuwun sewu kula salah informasi kata sendiri. Jenengan mengatakan bahwa 2 orang tamu saya ini setahun yang lalu saya berdoa supaya punya dapat anak, panjenengan memberikan jawaban nggak akan punya anak karena ditakdir nggak punya anak. Saat ini soal nggak anak. Allah berkata kepada Nabi Allah, ya Musa, hai Musa, memang aku takdirkan dia itu nggak punya anak. Setelah dia pulang dari rumahmu, dia menangis berdua setiap malam. Tiap malam bangun malam, tiap malam tahajud dia menangis kepadaku minta anak. Sehingga kasih sayangku menjadikan aku merubah takdirku. Takdir milikku, aku rubah terserah aku. Aku berikan kepadanya anak. Setelah dia berdoa setiap malam menangis kepadaku, tahajud kepadaku setiap malam, aku berikan dia anak. Begitulah keajaiban doa. Kata Nabi berkata, Allahumma shalli ala Muhammad, la yaruddul qadha illa doa. Tidak bisa menangkis takdir kecuali doa. Takdirnya Allah nih akan datang nih, musibah akan datang nih, ada bala akan datang nih, tapi kita doanya kuat, ya Allah, nangis, ditangis tuh bala karena kuatnya doa. Tapi sing tunggu tenanan, sing nangis, nasi model sama elo ngantuk, wah kena sisan kuwi. Ya toh, ono model donga iki ora pati serius kok. Amin. Nama donga tahlilan tuh. Amin. Amin. Wah kok iki malaikat langsung wah iki awal iki plek langsung. Ya toh, donga sing tenanan nang Allah sing sopan, ya Allah. Merasa butuh kepada rahmatnya Allah, merasa fakir kepada anugerahnya Allah, ini yang akan diijabah oleh Allah. Ya, saudara-saudara, ya, maka penting kita itu menyadari posisi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, diberi oleh senjata yang canggih, melebihi senjata nuklir yang dimiliki Amerika. Apa itu? Doa. Doa seorang mukmin kata Nabi adalah senjata orang mukmin. Ad-du'a silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Doa itu adalah aji-ajine wong mukmin. Doa itu jimatnya orang mukmin. Doa kepada Allah, mengangkat tangan. Yang orang katakan mustahil, Allah mampu. Yang orang katakan nggak mungkin, Allah bisa. cerita zaman riyen ana kiai Jogja niku jenenge Kiai Ali Maksum rahimahullah. Kiai terkenal di Jogja, Kiai Ali Maksum, seorang kiai besar, pendidik besar dan politikus ulung, Kiai Ali Maksum. Ya. Beliau itu punya anak perempuan ya yang mohon maaf mandul. Dokter sudah mengatakan ini enggak, perempuan mandul, enggak bisa punya anak. Salah satu putri beliau itu mandul, divonis dokter. Suatu ketika Kiai Ali Maksum disurati sama kiai dari Pasuruan, namanya Kiai Hamid Pasuruan, yang terkenal waliullah. Ya, jenengan enggak ada hajat, kapan-kapan daerah Pasuruan ziarah. Di Masjid Alun-Alun Pasuruan ada makam Kiai Hamid. Ya, itu orang ziarah nggak akan berhenti terus bis-bisan tuh. Kiai Hamid Pasuruan meninggal baru tahun 70 berapa. Kiai Hamid Pasuruan kirim surat kepada Kiai Ali Maksum karena itu akrab, satu mondoknya bareng di Termas dulu. Intinya, Kang Ali, sampean tak suwun besanan kali kula. Anakmu itu sing jenenge fulan-fulan iki tak lamar kanggo anakku. Wah, yo seneng tapi yo susah.
Soalnya anaknya niku divonis mandul. Nah, Kiai Ali Masum ya terus terang toh, jangan sampai ada kebohongan. Yo Kang Hamid, aku nek dijak besanan yo seneng, ya toh, seneng. Tapi iki ono masalah, ono udzur. Anak wedokku iki divonis dokter mandul, gak iso duwe anak. Jawab. Kiai Hamid jawab meleh. Sing kondo mandul kan dokter. Nah, kiai kan duwe ilmu. Yes, ben nikah awake dhewe ndonga nang Allah muga-muga duwe anak. Ndonga muga-muga duwe anak. Bener. Akhirnya besanan antara Kiai Hamid dengan Kiai Ali Masum. Anak perempuan yang tadi dikatakan mandul oleh tim dokter, setelah menikah berapa lama hamil? Wah, kok iso? Ya, Allah kok dilawan weh. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Lah kok iso kun fayakun? Iki ndongane kuat iki. Ndongane iki tenanan iki. Ya Hamid Pasuruan waliullah ndonga kabul. Dan seterusnya ya. Jadi kita diberi oleh Allah iman sebagai modal untuk kita kuatkan iman kita, maka kita harus banyak berdoa kepada Allah. Eksperimen duwe hajat siji iki durung kabul iki ndonga terus, ono amalan iki, ono amalkan, ono doa iki saka ulama iki amalkan. Gol selesai, ndonga sing lain, ndonga yang lain. Kita terus begitu kepada Allah. Jangan bosan berdoa. Jangan berhenti berdoa. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, dan engkau harus berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah sampai datangnya keyakinan, dan al-maut, sampai datangnya ajal dalam kondisi husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ya, jadi malam ini termasuk malam kesempatan jenengan yang mau berdoa, monggo berdoa hajat-hajatnya, ya. Dan salah satu mujarabnya doa kalau kita mendoakan orang lain, ya kan? Jenengan ini umumnya gadah masalah nih, masalah keuangan, krisis, masalah ekonomi, krisis. Nek pengen dongo sing paling cepet ijabah, jenengan dongake wong liya sing kondisine padha karo sampean, ya toh? Nopo kok luweh krisis sampai tungake. Ya Allah, saya punya sahabat fulan dan fulan, dia hidupnya kasihan. Saya mohon dia berikan dia kekayaan, kemudahan. Nunggu ikhlas lillahi ta'ala. Mencintai saudara karena Allah. Mendoakan dia dengan rahasia. Esok-esok orang telepon, "Mam tak dongakno awakmu." Malah bocor ke. Ojo kondom. Rahasia. Mendoakan saudara dengan rahasia di malam hari menjadi sebab jenengan dapat hajat-hajatnya jenengan. Kok bisa? Berdasar hadis. Ya, hadis Nabi Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, Rasulullah bersabda, apabila seorang itu berdoa untuk saudaranya dari kejauhan karena Allah, dia cinta kepada saudara karena Allah, didoain dia begini, malaikat menjawab, walaka mithluh, ya Allah, berikan orang ini seperti yang dia doakan untuk saudaranya. Malaikat dongo, ya Allah, berikan dia yang mendoakan saudaranya seperti apa yang dia mintakan untuk saudaranya, beri dia seperti itu ya Rabb. Amin. Dongake dulure sugih sampeyan dadi sugih. Sampeyan dongake dulure sampeyan niku sehat, sampeyan sehat. Sampeyan dongake wong sing niku iso bayar utang, sampeyan iso bayar utang. Malah sing dongake sampeyan niku malah malaikat. Nek dongane jenengan nang Allah kanggo tiyang niku kabule jek pertanyaan. Tapi dongane malaikat apa? Mesti kabul. Mesti kabul sing donga malaikat. Berarti yang riyin niku gadah jurus. Nek duwe hajat kepengin cepet ndongake wong sing duwe hajat. Soalnya Kanjeng Nabi dawuh nek ngono ya malaikat ndongake sampean supaya angsal hajat kaya dene wong sing sampean ndongake niku wau.
Oh niki hebat ini. Tapi yo kudu duwe ati sing tenanan. Ya to, ndongake wong yen ana gak iso lho. Wah, ampe tak dongane bayar utang malah kemaki. Undinge ketemu aku kemaki karo aku. Ya kan awake dhewe ya to. Apa ndongake kanca kadane akeh hambatan setan kabeh niku. Ya, nek pengen hajat kabul, doakan saudara-saudara kita. Ya, terutama kalau dia itu kerabat yang sama kita kurang baik, dongake. Ya toh? Ono sampeyan niku wong ngutang sampeyan gak bayar. Ono. Wonten? Halo. Sampeyan ngantuk apa ngeleh iki? Ono wong ngutang sampeyan gak bayar wonten? Wonten. Wonten nggih? Wong kita kok. Nang omah. Tiang niku nek ana wong utang nang jenengan, mboten saged bayar. Ki piye wong gak iso bayar ki piye? Estu mboten saged bayar, dereng gak ada duit. Sampeyan ndongake sing apik. Ya Allah, dalu-dalu niki malam awal Rajab, kula nyuwun ya sederek kula niki sing gadah utang teng kula niki, dengan paringi rezeki sing lancar, sing sugih, sing turah-turah ya Allah. Mungkin nanti duit turah-turah masih bayar utang. Insyaallah mungkin sing ndongake kok. Aja ditungake malah elek. Ya Allah, mboten muga-muga miskin 7 turunan. Yo malah guys, mboten saged bayar utang. Sampeyan malah entuk ya toh dibot-boti dosa. Wong utange mau 1 juta kok ndungone 7 turunan iki apa? Ya toh. Niku dan niku dados niki sedaya ya muamalah interaksi kita dengan Allah kita perbaiki, niat-niat yang baik kita ajukan kepada Allah, dan malam ini salah satu momen penting untuk kita bermunajat dengan Allah. Sempatkan walaupun bangun malam setengah jam 1 jam ya, sebagai juga latihan untuk Ramadan. Ini Rajab niki latihan kangge Ramadan niku. Ada sunnah puasa bagi yang bisa puasa, ada anjuran banyak sedekah bagi orang yang banyak sedekah ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih istiqomah dengan tabung gas, sedekah harian, masya Allah, semoga Allah memberkahi harta benda panjenengan ya. Ini masya Allah, saya kagum kepada beliau tuh. Ada yang tiap berangkat ke majelis bawa, pulang ngambil, istiqomah, masya Allah ya. Ini adalah amal-amal yang mulia yang di sisi Allah di bulan Rajab pahalanya berlipat ganda ya. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, hatinya senang dunia akhirat, mudah-mudahan hajatnya di keluarganya dikabulkan, yang sakit disembuhkan, yang bingung ditenangkan, yang sedang dalam dilema diberikan ketenangan dan jalan keluar. Dan semoga kita berdoa kepada Allah agar saudara-saudara kita yang di Aceh, yang di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Allah berikan mereka segera kemudahan dan keluar dari permasalahan. Segera yang kehilangan rumah, Allah berikan rumah. Yang kehilangan keluarga, bertemu dengan keluarganya. Yang mungkin kehilangan pakaian, segera mendapatkan pakaian. Yang kelaparan, semoga Allah berikan makan dan cukup. Yang kehausan, segera diberikan minum. Yang sakit diberikan sehat. Amin ya Rabbal. Pemerintah-pemerintah dan relawan yang membantu, semoga Allah berikan mereka balasan yang terbaik dari pengorbanan mereka, perjuangan mereka, pengabdian mereka. Semoga Allah segera mengentas Indonesia dari segala krisis. Amin ya Rabbal alamin. Krisis iman, krisis akhlak, krisis maksiat, dan semua krisis semoga Allah angkat dengan berkah orang-orang yang soleh, dengan berkah para ulama. Amin ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyat al-Fatihah.